oleh Shahibul Bait, yaitu beliau Al-Ustaz Ajat Sudrajat. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibana wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, para guru, wabil khusus al-habib Habib Qadir yang saya hormati, insyaallah mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Ali Sidru Malisi, Bapak Kiai Haji Akmal Siddiq Ketua MUI, dan para asatiz lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa mahabbah saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para guru kita, para habaib, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di dalam perjuangannya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan yang terutama orang tua saya, guru saya, beliau yang mengajarkan saya MC, walaupun secara pelajaran beliau gak pernah ngajarin, tapi saya suka dengerin apa yang beliau sampaikan, sehingga jadi begini dibentuknya. Guru saya Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Fuad, kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memerlukan beliau karena luar biasa. Pokoknya kalau di rawa bunga, kalau nggak ada beliau, waduh, pokoknya bos kita dah di rawa bunga. Para ketua DKM seluruh masjid di Kecamatan Jatinegara, hadirin para jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Umar bin Khattab. Salawat serta salam semua tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, serta kita yang ada di sini. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada orang tua saya Bapak Kiai Haji Yusuf Fuad, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi tuan rumah di kesempatan pagi hari ini. Tadi pagi kebetulan sudah ada juga kegiatan MS3G. Tadi ada jamaah yang nanya, nih Umar bin Khattab kemarin bikin acara maulid, malamnya maulid, paginya maulid juga. Nah sekarang bikin acara dua juga. Nah ini mah kasarnya sekalian capek gitu aja. Sekalian kerjanya. Alhamdulillah Pak Kiai pengurus-pengurus kita, remaja-remaja kita ini antusias Pak Kiai buat membantuin Masjid Umar bin Khattab. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus yang telah membantu kegiatan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berterima kasih juga wabil khusus kedatangan dari para alim ulama, guru-guru kita, para habaib kita yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah ini akan menambah keberkahan bagi Masjid Umar bin Khattab khususnya dan umumnya kepada seluruh masjid. Dan juga kita doakan, saya juga berterima kasih kepada seluruh ketua DKM yang sudah hadir juga di sini. Insyaallah mudah-mudahan kita
terus mempererat tali silaturahmi kita antar masjid di Jatinegara. Syukur-syukur nanti mudah-mudahan ada hal yang pasti positif akan ditimbulkan ketika setiap hari, setiap detik kita melakukan komunikasi. Insyaallah mudah-mudahan ini akan menambah kita minimal di antara masjid saling berbagi rasa, saling memberikan informasi. Ada hal mungkin yang belum dikerjakan oleh masjid lain bisa dikerjakan oleh masjid kita. Insyaallah mudah-mudahan kita saling bertukar pengalaman di sini. Dan kami atas nama seluruh pengurus masjid dan Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim mohon maaf apabila ada baik di dalam penerimaan maupun nanti di dalam penyajian ada hal mungkin yang kurang. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja, kita langsung nanti kepengen langsung karena kita sering mendengar apa-apa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ki Haji Ali Subro Malisi di setiap kesempatan, dan kita pada saat ini kita ingin terus mendapat ilmu dari beliau. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau, orang tua kita, Ketua DMI Kecamatan Jatinegara, Kiai Haji Muhammad Yusuf Fuad. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah yang saya hormati, Bapak dan Saudara bahagia para asatidz, wabil khusus pada guru kita Al Ustaz Dr. Kiai Haji Ali Subro Malisi MA, kemudian Kiai Haji Akmal Sidik, Ketua MUI Jatinegara, juga Ustaz Haji Agung enggak maksudnya supaya dia ngomong, dia di rumah dari tadi. Ustaz Haji Mawati dari MSBD, saya lihat juga di sini ada dari Majelis Arisan Silaturahmi Ustaz Yahya Effendi. Terima kasih kehadirannya. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan godaan dan iradahnya kita pada pagi hari ini insya Allah sampai dengan pukul 10 nanti kita dapat bersilaturahmi di tempat ini. Salawat dan salam bagi dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah nanti. Jemaah yang saya hormati, pada kali ini saya izin untuk bersama-sama bacakan Al-Quran satu kali Suratul Fatihah yang pahalanya kita kirimkan untuk guru kita almarhum Al-Mansurlah Dr. Andes Kiai Haji Harfi Jaharuddin Nasution bin Haji Jaharuddin Nasution, dan juga yang sedang keadaan sakit Ustaz Abdul Aziz, kita doakan agar segera disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah meringankan penyakitnya karena beliau sudah beberapa kali pulang balik dirawat inap. Dan untuk itu semua mohon bilasanya kita bacakan Al-Quran satu kali. Semoga apa yang kita munajatkan pada kali ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa amin. Jemaah yang saya hormati, pertama dan utama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ajat selaku Ketua DKRI Masjid Umar bin Khattab ini. Ketika beliau menyampaikan bahwa untuk hari ini ada dua kegiatan, saya bilang ya silakan saja kalau Ustaz tadi, dan ternyata beliau sanggup untuk menyanggupi. Dan artinya ini adalah bahwa kita doakan saja Ustaz Ajat Sudrajat. Beliau ini baru pulang dari Gorontalo. Nah, besok bulan Januari ya. Bulan Januari tanggal 15 beliau akan berangkat umroh
bikin video bisa dia, dan kalau bisa bikin video panjang, bisa 30 detik, memang bininya mulu yang ada. Kita doakan saja agar beliau diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan sehingga dapat melaksanakan. Beliau ini adalah ketua Pertuni DKI, Pertunian ya, bagian tunanetra ya, dan tunanetra. Jadi kalau pakai bahasa isyarat, kalau tepuk tangan, kalau kita bilang, mari kita pakai begini, kalau itu bilang. Jadi kalau kita ngomong, ayo kita bergembira, dia pada diam aja, karena memang dia tunarungu. Tapi kalau begini, dia keprok tangan. Itulah salah satu kehebatan dari negara kita Indonesia untuk memberikan translate untuk para tunarungu dan tunanetra. Kemudian kita doakan juga agar beliau amanah yang diberikan kepada beliau dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah apa yang diberikan oleh negara kita selaku ketua Pertuni beliau dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan artinya adalah beliau nanti insya Allah akan bermanfaat bukan hanya untuk Pertuni tetapi juga untuk kita yang hadir dan saudara-saudara kita yang ada. Kemudian pada kali ini juga saya ucapkan terima kasih kepada ketua-ketua ranting yang telah mengerahkan jamaahnya sekerah-kerahnya. Sebab sekarang ini banyak nih, dan kalau ada yang pada pakai ini, pakai baju batik ya, batik TNI, kita habis butuh di Kodim buat kalender. Nanti pakai mohon berkenan buat kalender baginya. Gitu, udah ada sih foto itu balik lagi kita. Tetapi jarang-jarangnya kita bisa foto bersama setelah selesai. Selanjutnya kegiatan DMI sampai dengan saat ini masih tetap berjalan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena untuk bodi khususnya untuk masjid maupun imam dan seterusnya itu untuk tahun ke depan insya Allah bagi tetap ya seperti semula ya, seperti semula. Kita serahin aja kan beliau, kalau beliau duduk juga pun berjalan. Sebab Dr. Haji Alisti Burmanisi beliau adalah ketua BMI, BWI, DKI. Coba tanah yang diponanya dikecil jadi hebat. Ya kita bersyukur ada orang Betawi yang seperti beliau. Kita doakan agar beliau panjang umur, agar Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kemudahan. Selain daripada itu, kalau sekarang ada di sini, bentaran lagi ada di Tebet. Nggak tahu jalan bagaimana, pakai bulan aja. Itulah kegiatan yang kita doakan sekali lagi agar diberikan kesehatan juga Ustaz Abu Fauzi, dengan kesehatan Ustaz Akmal, Ustaz Nawardi ini sekarang udah kemarin saya lihat di bebas nyelonong aja, pakai motor. Katanya saat kata nengok di jalan aja gitu. Karena kemana tuh dari luar dari rumah, kali mau ke rumah Haji Wo kali. Ambil jatah. Dia memang banyak jatahnya di antara dari PLN. Asal sudut nyala dia. Demikian, dan untuk yang berikutnya mungkin ada beberapa buah informasi. Satu sih, mana satu sih? Maju sini, umumnya. Dia mau jokul, kalau kita tanya sini. Jadi jam 7 datang jam 8, dia akan menjelaskan kegiatan, karena kegiatan ada ini tentang dia sama Ustaz Fatul Rahman di Batu Lantu, dia sama di Batu Rom. Jangan maju, kalau berdua jadi kayak ada ronda. Satu sini jelasin itu yang kegiatan-kegiatan kita. Ini adalah hasil keputusan rapat antara pimpinan cabang dan pimpinan ranting seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa yashhadu sirri wa yashhadu amri wa hukratan min lisani yafqahu qawli. Amin. Meneruskan dari Pak Ketua, saya akan mengundang beberapa kegiatan dari DMI Jatinegara. Yang pertama yaitu rencana ke ziarah dari Majelis Taklim Al-Hafidz Ustaz DMI, yaitu ke tanggal 25 Januari kita akan ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati, diteruskan dengan ke Kuningan yaitu air panas ya. Air panas, jadi ada dua tempat. Jadi PPR yang kita akan menggunakan PP dan bagian bersedia untuk ikut kegiatan
ini, tapi ada biayanya nih. Jadi kita nggak terlalu mahal. Jadi per orang diminta 150.000 untuk snack dan untuk makan siang. Jadi untuk isinya insya Allah disubsidi sama alat ya. Jadi begitu untuk kegiatan ziarah kita yang pertama itu ke dalam kota, yang udah ke Tuan dulu dari Dimasuki pusat, dialihkan keluar kota yaitu Sunan Jati. Untuk yang kedua yaitu mengenai LPG body, tapi akan saya tanya apakah masih ada yang nyangkut yang belum cair, karena untuk yang belum nyangkut itu sebenarnya ada 3 yang saya minta untuk kita dicairkan dulu, yaitu masjid dari Jalan Cina Akanuya, masjid dari Cipinang Utara, masjid Darul Mukri, dan ketiga dari Cipinang Utara, Darul Mukri, yang ketiga Cipinang Muara, yaitu masjid Al Mubarakah. Itu terkait dengan laporan monitoringnya belum selesai. Untuk yang lain tidak ada masalah. Jadi kalau ada yang masih nyangkut belum cair, belum ngajinya atau masjidnya, tempat musolanya, bisa lapor ke saya. Untuk yang mudah cair, biasa seperti sebelumnya itu dibuat LPG. Jadi LPG-nya sudah ada dari DMI, juknisnya sudah dikasih saya. Nanti akan saya share ke ranting-ranting juknisnya itu untuk dibuat LPG tersebut. Tambahannya saya lihat juknisnya itu minta NPWP menurut salah satu pengurus dari ketua Sekretaris dan Bendahara. Jadi itu aja 2 LPG begitu. Untuk kegiatan yang lain belum ada, jadi saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu informasinya, pokoknya saya nggak bisa nambahin kerjaan beliau. Yang ingin terakhir yang ingin saya sampaikan kepada ketua-ketua DKM, para asatidz, para guru, bahwa untuk tahun 2025 kegiatan kita terfokus di ranting masing-masing. Jadi nanti masalah bunyi, masalah segala sesuatunya akan dipimpin, akan dikelola oleh ranting masing-masing, sehingga pada kesempatan berikutnya insya Allah ranting akan lebih berperan, dan insya Allah akan lebih kelihatan lagi gerak dari Dewan Masjid Indonesia, khususnya untuk Kecamatan Jatinegara. Demikian yang ingin kami sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma fi bil aqwali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Ali Sibro Manisi MA. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim, wa zid wa nim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سوى الدعين حلول الحادث العالم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك بي إلى الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Iya, di halamannya halaman 13. Tadi informasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris ke-10. Kalau baris ke-10 itu bacaannya antadhi'a min ba'dihi, hilang hartanya setelah kematiannya, wa asbah bizalik, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi tidak nyambung ya. Jadi kita ke atasin aja, apa sih pembahasan? Kalau dari situ nanti jadi gak ketemu apa yang dibahas. Nah, yang nyambung ke atasan lagi. Jadi baris 12 di tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, wallazi, dari situ wallazi, dan orang yang kelalaiannya terhadap akhirat akhir. Ya, dari situ kita baca. Kita baca sama-sama deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi takunu ghaflatuhu. Dibaca ghaflatuhu karena jadi isim takunu. Ya, isim takunu itu roka. Anisyaki la yazharu alaihi anil indal maradi ya. Kalau dibaca maridi nggak boleh itu fi'il jadinya maritu. Kalau marad artinya sakit, nggak boleh maradi, tapi nggak boleh maridi, tapi maradi. Beda-beda. Indal maradi wa nahwihi syai'un. Syai'un itu jadi fa'il yazharu wa fa'iluhu wa ala wa huwa marfu'un wa ala matrafihi dhammatun shahiratun fi akhirih. Mimma zakarnahu bal yazharu alaihi ta'assufu ala firaqi dunyahu wa takhawwufu ala awladihi wa amwalihi an tadi'a min ba'dihi wa ashbahu zalika mimma yadullu ala usulin nazari wa raghbati fi ahwali dunya fa'tabir
maka ambil pelajaran. Nah, boleh berhenti di situ tuh, baru berhenti di situ. Karena kitab kuning itu nggak ada koma, nggak ada titik. Di faktabir itu kalimat baru. Faktabir, maka ambillah pelajaran dari bahasa. Segitu saja kita bahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi, apa yang kita bahas sekarang? Yang kita bahas sekarang orang yang hubbud dunia. Orang yang lupa dengan akhirat. Seseorang yang lupa dengan akhirat bisa jadi penyebabnya nanti di sini disebutkan karena tulul amal. Tulul amal bukan menggunakan ain tapi menggunakan alif. Tulul amal, panjang angan-angannya. Yang kedua bisa jadi disebabkan di sini anisyaki fil akhirati, keraguan terhadap akhirat. Maksudnya keraguan terhadap balasan-balasan Allah. Ya. Orang kalau panjang angan-angannya, nanti akhirnya yang pertama dia malas melakukan ibadah. Karena angan-angannya panjang, jadi akhirnya dia akan malas beribadah. Yang kedua, dia maksudnya nyambung dulu. Orang kalau sudah nanti turun amal dan kurang percaya dengan akhirat, akhirnya balasan-balasan yang Allah sediakan. Yang kedua, dia akan menunda waktu taubatnya. Malas beribadah, menunda waktu taubatnya. Mati masih lama, bukan? Umur masih muda. Akhirnya taubatnya ditunda. Yang ketiga, orang yang nanti disebabkan karena tulul amal bukan hanya menunda waktu tobatnya, maka yang berbahaya adalah hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Nah, di sini disebutkan oleh pengarang kitab Al-Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad. Jadi ternyata orang yang meninggalkan akhirat penyebabnya dua. Penyebab yang pertama sudah dibahas oleh guru-guru kita sebelumnya. Apa penyebabnya orang malas beribadah? Apa penyebabnya orang menunda waktu tobatnya? Apa penyebabnya orang hatinya bisa keras? Penyebab pertamanya adalah tulul amal, panjang angan-angan. Nah, yang kedua disebabkan keraguan kepada akhirat. Apa ada akhirat? Tidak. Apa ada alam kubur? Dia ragu-ragu tuh. Kalau dia ragu-ragu, maka akhirnya dia akan malas beribadah, tidak seperti kita. Dia akan menunda waktu taubatnya. Dan yang paling berbahaya, hatinya keras, tidak mau dengar nasihat. Nauzubillah nih, kalau kita kan alhamdulillah. Ya. Makanya penyebab tadi, jadi yang menyebabkan orang itu malas beribadah, menunda taubat, hatinya keras, apa yang pertama? Tulul amal. Yang kedua disebutkan di sini baru penyebabnya ini. Apa penyebabnya? Wallazi, dan orang takunu ghaflatuhu, yang lalainya terhadap dunia, lalainya terhadap balasan akhirat. Anisyaki, disebabkan karena syak, keraguan. Saya tanya dulu nih, percaya nggak ada alam kubur? Percaya atau tidak ada siksa kubur? Iya, karena kan Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Nah, orang tuh ada yang ragu, syak. Karena dia ragu, akhirnya menyebabkan dia malas ibadah. Iya, syak disebabkan syaknya. La yazharu, tidak tampak, ya, alaihi, atasnya, indal maradi, ketika dia sakit, ya, wa nahwihi, dan lain-lain, syai'un, oleh sesuatu, mimma zakarnahu,
terhadap apa yang kami telah tuturkan. Bal orang kalau seandainya malas ibadahnya disebabkan ragu dengan akhirat, bahkan nanti yang tampak adalah atas orang tersebut at-ta'assufu, yang pertama kesedihan. Kapan itu sedih? Ala firaqi dunyahu, apabila dia berpisah dengan dunia. Kalau dunianya lepas, dunianya enggak keambil, dunianya tidak dia dapat, dia sedih. Dia sedih. Yang kedua, wat-takhawufu ala auladihi. Orang kalau tidak mengerjakan ibadah, taubatnya ditunda, kalau nanti lagi sakit, yang dipikirkan apa? Takut apa? Takut terhadap nasib anak-anaknya. Kalau saya mati, anak saya siapa yang kasih makan? Gitu ya. Tapi kalau seandainya orang yang dekat dengan akhirat, kalau dia mendekati ajalnya, bukan itu yang dipikirkan. Kenapa? Karena ada malaikat yang membisikkan, la takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum. Jangan takut, nanti akan ada bisikan dari malaikat. Jangan takut, ini anak-anak nanti ada yang jamin. Tapi kalau orang hubud dunia, jauh dari akhirat, begitu dia sakit, yang dipikirkan apa? Karena dia tidak percaya dengan balasan Allah. Oh, anak-anak saya gimana ya? Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan yang terjamin. Makanya kan Allah sebut dunia itu di dalam Quran sebanyak arba'atun wa ishruna ayatan. Dunia disebut oleh Allah dalam Quran sebanyak 24 kali. Berapa? Kenapa dunia disebut 24 kali? Karena sehari semalam itu 24 jam. Akhirnya ada orang yang selama 24 jam waktunya habis untuk dunia. Jadi pembahasannya pagi, siang, malam hanya untuk dunia, akhiratnya tidak bisa. Makanya dunia diibaratkan oleh Allah dengan 5 hal. Berapa hal? Di dunia ini salah satu ayatnya nanti ditemukan dalam surah Al-Hadid. I'lamu ayat 20, Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya, disebutin di satu-satu sama Allah. La'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ditutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah kasih tahu kita nih, jangan sampai lupa dengan akhirat karena dunia. Karena kata Allah, i'lamu, ketahui, sesungguhnya kehidupan dunia itu lahibun, permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang dukung nomor 1, ada yang dukung nomor 3. Sekarang yang nomor 3 lagi girang. Kan gitu ya, permainan kayak sepak bola, ada mulainya enggak? Ditiup peluit sama siapa? Hakam 45, 2 kali 45 menit Indonesia menang 2-0 sama Saudi. Menteri langsung ke Saudi ketakutan. Takut kenapa? Kuota haji dipotong. Aduh. Dunia itu laibun, dunia itu permainan. Ada yang kalah, ada yang menang. Kadang-kadang menangnya diatur. Bisa nggak? Kita tahu aja. Iya, laibun walahun. Ya, mohon maaf tuh ya. Ya Allah, itu laibun walahun. Hal yang melalaikan, lahun, yang membuat kita lupa. Lahun,
Wazinah, perhiasan. Mohon maaf nih, bini kita kalau pakai perhiasan emang 24 jam. Itu dunia. Perhiasan dipakai terus-menerus nggak? Itu dunia, sebentar lagi butuh dipakai. Mohon maaf nih, kalau udah nggak dibutuhkan, apalagi udah viral, no viral, no justice. Saya nggak ada yang suruh mundur, saya mundur sendiri. Itu kan kata lu, Gus. Ya, gak mungkin udah nggak dibutuhin, udah selesai gitu. Itu cuma gitu perhiasan. Iya. Wa tafakhurun bainakum, cuma saling berlomba, membanggakan diri. Wa takasurun fil amwal wal aulad. Ustaz, dulu waktu belum nikah kan macam-macam dulu ya. Ada nggak cewek gitu ya yang mau saya nikahi? Ada yang begini, yang bagaimana Pak Ustaz? Yang begini, yang begini, yang begini. Itu dulu yang begini, yang begini, yang begini. Begitu usianya nambah, turun tuh nggak sombong lagi. Gimana Ustaz? Ya gimana aja, yang penting ada. Dunia kayak begitu ya, dunia kayak begitu. Ya, tapi ini itu yang 5 hal tadi dulu yang dibangga-banggakan, anak 1 di sini, anaknya 3, di mana anaknya Pak? Yang ditanya transfer sepatu, anak saya 3, alhamdulillah jadi orang semua, nggak ada yang jadi monyet. Yang pertama anak saya yang di Jogja Pak Ustaz, cakep juga ya. Yang transfer sepatu anaknya di Jogja, yang kedua di Bandung, yang ketiga rumah sakit Pertamina. Kerjanya apa Pak Ustaz? Sol sepatu juga. Itu sama ini. Ya baik-baik, kita baca kitab ini. Jadi orang tuh kalau dia lupa dengan akhirat, nanti kalau dia lagi sakit, yang dipikirkan apa yang ditakutkan? Nasib anaknya. Ya, wattakhawufu apa? Ketakutan terhadap awalihi, nasib anak-anaknya gimana? Tapi kalau kita beriman kepada Allah, ngejar akhirat, kita nggak pernah takut. Kenapa? Karena anak-anak kita yang jamin Allah. Saya kasih contoh misalnya, saya punya teman bilang ke saya gini, Kiai, saya malu deh jadi ustaz. Kenapa malu jadi ustaz? Sering diminta tausiah haji wali batu safar. Terus kenapa? Saya belum haji. Saya ngomong, saya malu. Jadi dipanggilkan kiai, padahal dia belum haji, tapi udah pakai pikir haji. Disuruh tausiah apa? Wali batu safar, padahal dia belum. Dia nggak tahu Arafah, dia nggak tahu Armina. Saya malu kiai, gimana kalau saya belum haji? Akhirnya ada kesempatan, dia bisa berangkat. Saya bilang sama istrinya, Bu, nanti nih abang ada kesempatan saya ajak. Tapi hajinya haji umar. Apa Ustaz haji umar? Pokoknya dari Indonesia nggak boleh bawa kain ihram, nggak boleh bawa perlengkapan sholat. Kalau ketahuan disuruh pulang. Emang kenapa Ustaz? Karena dia hajinya haji TKW, kerja. Jadi dia pekerja bukan haji. Ternyata semuanya pada mau. Biar ini ibu-ibu yang penting buat haji kayak gitu. Emang gak boleh. Nanti turunnya bukan di terminal haji, karena hajinya haji ummal namanya. Visanya bisa pekerja yang bantuin di musim haji. Udah Ustaz kemudian bisa. Akhirnya berangkatlah dia. Anaknya 2. Yang pertama lulus SMA nganggur. Yang kedua masih sekolah. Akhirnya berangkat, isinya jurangnya bukan main. Makasih, pokoknya sonong deh. Ini saya punya teman ini guru ngaji, ajar Quran, ajar Quran, itu aja pokoknya. Khotib kadang-kadang saya kirim ke satu masjid, kadang-kadang ditelepon sama tangan dia, Ustaz, besok yang lain jangan dia lagi deh. Gitu. Siapa sih gitu kan? Besok yang lain jangan dia lagi deh. Jadi kurang bisa ngomong. Kurang bisa berbuat. Akhirnya berangkat haji, senang keluarganya. Anaknya nih nganggur kan, sering nganterin dia pakai motor. Selesai ibadah haji meninggal. Selesai ibadah haji meninggal. Kira-kira nih kalau kita nggak dekat dengan Allah, pasti akan bilang, duh kiamatnya keluarga. Bapaknya ada aja gitu, anak nganggur. Nomor 2, biaya kadang-kadang macet di swasta. Sekarang siapa yang jamin? Tapi ini bapak luar biasa ibadah soleh. Saya tahu benar. Kalau makan api
dia nggak mau makan dulu sebelum dibayar duluan. Iya, sebelum dia halal. Jadi pernah saya ajak dasar tidak bayar dulu, Ustaz. Masya Allah, bayar dulu, ijab kabul, pindah ke dia, baru dia makan. Kalau orang kita kan nggak begitu, makan di warteg berapa? Tempe 1, bukan, atau tempe 3. Akhirnya menikah nih, kira-kira nih siapa yang berani telepon ke rumah? Saya nggak tahu, saya nggak berani. Saya bilang yang lain aja, nanti saya datang. Akhirnya begitu ditelepon ke istri, ibu ada berita ini. Berita apa nih? Kapan pulang? Kapan pulang? Bapak meninggal. Kalau begitu mendingan gak haji. Kalau gitu mendingan haji. Mau dibawa pulang jenazahnya nggak bisa. Nggak bisa. Udah dikuburkan di sana. Saya tanya, buat yang meninggal untung nggak? Buat yang meninggal untung. Mati di tanah suci, habis haji. Tapi dia sudah serahkan sama Allah. Akhirnya 7 hari saya nggak datang karena saya masih di sana. Akhirnya bikin dia 40 hari. Saya datang, saya telepon teman-teman yang ngaji, yang ngaji Quran di Bakri, di tempat lain. Datang dong 40 hari, saya mau datang ke rumah. Datang lah. Setelah saya tahu siap di sini itu takdir Allah kepada Ustaz yang dekat dengan akhirat. Pak Ustaz anaknya berapa? 2. Yang paling tertua mana ini? Kerja di mana? Belum kerja. Kuliah di mana? Gak punya duit, bapaknya mau kuliahin. Sekarang kerja sama saya. Siapa yang tanggung? Sekarang kerja sama saya itu. Yang satu lagi bilang yang kedua kelas 3. Saya kasih beasiswa sampai lulus mau sekolah di mana? Gitu. Di saat bapaknya masih ada, anaknya kuliah enggak, kerja enggak. Tapi siapa yang akhirnya menjadi? Makanya ini benar, kita jangan sampai lupa akhirat. Surah Al-Qasas misalnya itu. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Di ayat ini yang pertama disebut apa? Akhirat apa dunia? Di ayat yang saya baca apa yang disebut judulnya? Akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-dar. Kita ini dimuliakan sama Allah karena kita yang hadir ini tempat kita sudah disediakan di akhirat. Makanya setiap tentang surga pasti Allah sebutkan menggunakan fi'il madhi, fi'lu madhin. Apa artinya fi'il madhi? Sudah apa belum? Fi'il madhi sudah apa belum? Sudah. Mana contohnya? O'id dan itu fi'lu madhin lil majhul. O'id dan lil muttaqin. Surga yang sangat luas, lebih luas dari langit dan bumi. O'id dan sudah disediakan. Kitanya masih di dunia, masih dagang, masih ngojek, masih jadi pengurus masjid, tapi surganya sudah disediakan. Bagaimana kita nggak mulia? Tapi ketika kita ngejar akhirat, baru Allah bilang, wala tansa nasibaka, jangan lupakan bagian kamu di dunia. Makanya Nabi marah sama Abu Umamah. Selesai sholat, orang-orang pada keluar, ada yang ke pasar, gitu ya, ada yang ngurus kudanya, ada yang ke gunung mecah-mecahin batu. Abu Umamah habis sholat kagak keluar ke masjid, diam aja di masjid. Orangnya masih muda, yang lain pada cari usaha, dagang, dia di masjid nggak keluar. Ditanya, ngapain nggak keluar? Yang lain pada cari usaha, kamu di sini ngapain? Takut ya Rasul. Takut sama siapa? Debt collector. Pinjol, jangan pinjol nih. Pinjol nih ya. Pinjol nih. Iya, enggak, ini beneran. Kenapa? Utang, nggak bisa bayar. Emang pinjol? Bukan musuh. Sekarang pinjol ya.
Makanya besok wali kota undang saya bikin talk show. Besok wali kota PLT Pak Anwar udah diangkat jadi asisten deputi. Karena sekda tadinya deputi sekarang balik lagi. Itulah politik. Sekda tadinya deputi sekarang balik lagi. Yang pegang anggaran. Besok anggaran nanti ditandatangani sama Pak Sekda lagi. Ini bertanya. Besok tanda tangan bodi ditandatangan sama dia lagi. Dia yang tanda tangan. Kemudian kepala dinas Timeka tinggal ngaminin. Insya Allah mulus. Ya. Tapi ada tapinya nih, saya kasih pesen nih, bukan anak-anak ini. Nanti ketua DMI Kiai Ma'mun Al-Ayyubi itu mensyaratkan terus nih menit 105. Ya, udah dikasih tahu belum? Nanti syaratnya di antara penerima bodi mensyaratkan SK kenazilan. Waduh, lebih berat. Masjid-masjid yang masih dianggap masjid saya, masjid keluarga dan sebagainya harus dibikinin SK kenazilan. Makanya nih yang masing-masingnya udah wakaf, belum ada SK, belum ada AIW-nya, datanglah ke Kawan. Ini ada Ustaz Sulaiman penghulu ya. Penjulu, kalau penghulu terawih ini nih. Penjulu. Ini penjulu. Yang di bawah 1000 meter, Ustaz Sulaiman ya. Yang di bawah 1000 meter sekarang bukan tanda tangan lagi saya, karena saya sudah melantik BWI Kota Jakarta Timur. Ketuanya sekarang Haji Ahmadi, mantan kepala Kandepak. Tadinya dia kepala Kemenak Timur. Nah, sekarang dia jadi ketua BWI. Udah saya lantik tuh, belum lama. Sekretarisnya pegawai negeri Pak Ustadz Nasrullah. Begitu, jadi diurus pusat nanti juga ya, supaya nanti bodinya cair lagi semuanya. Sebetulnya tahun besok mau dihitungkan, saya bilang kalau itu yang dilakukan regulasinya yang jadi korban kita Pak Sekda. Kenapa? Iya, kalau masih sama gereja semuanya pakai MD. Kita bahkan di kampung saya masjid nggak ada MD. Ini masjid gue. Siapa yang berani bikin satu MD dulu? Mau bacok gitu. Ini bukan masalah beraninya, masalah administrasinya. Masalah administrasi. Nanti boleh tuh ya, di pusat sendiri. Ini penjulu nih yang 1000 meter ya. Sekarang alhamdulillah BWI Kota itu adanya di tempat ini. Nah sekarang bukan lagi masalah sosialisasi, lagi masalah buka kuning. Tidak pusing lagi. Kalau mau itu gampang. Ini kan punya anggaran undang Sigro. Kemarin BMI dapat Habib Abdullah Anatos. Saya bilang, dana dari mana nih? Bikin acara di Hotel Bintang Puncak. Dina Habib Abdullah dia bikin di salah satu sini. Ya Allah. Ya, saya bilang kalau undang saya masalah wakaf nggak perlu kasih kantor, saya bilang. Girang dia. Terus yang penting ya pasti transfer aja. Saya bilang. Kalau bercanda ya. Kalau nggak begitu nggak enak pada kita begini. Jadi tuh kayak begitu tuh, ya. Itu kalau orang dia terlambat, nggak ingat akhirat, kalau udah meninggal yang dia pikirkan apa tadi? Takut anaknya. Yang kedua apa? Wa auladihi apa? Wa amwalihi antadi'a min ba'dihi. Yang ditakutkan lagi apa? Harta-hartanya akan hilang. Nanti kalau sudah meninggal dunia, harta saya hilang nih. Antadi'a hilang. Setelah kematiannya min ba'dihi wa asbahu dzalik dan sebagainya. Itulah orang-orang yang lupa dengan akhirat disebabkan karena keraguannya kepada akhirat. Tapi kalau kita ini percaya dengan akhirat, gini, percaya dengan kita bilang ini, enggak. Dunia ini salah satu alam yang kita akan lewati. Ingat, dunia salah satu alam karena ada 5 alam yang bakal dilalui. Kalau kita yakin begini, alam yang pertama adalah alam arwah. Alam apa? Anastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sudah lewat alam arwah. Terus
punya Allah. Yang kedua adalah alam rahim. Kita berada dalam perut ibu kita, itu namanya alam apa? Di situ udah ada campur tangan Allah. Siapa yang kasih makan kita dalam rahim? Bahkan mohon maaf, ya, itu ada selaput yang tipis sekali. Tapi kalau sudah pecah selaput tersebut, maka anak bayi dalam perut akan minum air ketuban. Air ketuban apa ketuban? Air apa? Air ketuban apa air ketuban? Air ketuban. Air ketuban. Itu kalau seandainya selaputnya itu pecah, itu tipis sekali. Ilmu kedokteran modern mengatakan selaput yang tipis tersebut itu untuk membentengi bayi supaya tidak tercemar dengan yang dimakan oleh ibunya. Seandainya ibunya makan jengkol, maka bayi kalau keluar, ini beneran, itu tidak akan kena bau jengkol. Kenapa? Ditutupi dengan selaput. Tapi nanti menjelang kelahiran sang anak, maka selaput itu pecah. Kalau seandainya kelamaan belum keluar, akhirnya bisa kerendam ketuban anak bayi tersebut. Saya tahu karena anak saya dokter, saya ngaji sama dia, tapi ngajinya ngaji dokter. Kita bilang begini, dokter bilang bagaimana? Saya tanya, oh begitu. Itu seperti itu. Itu alam rahim. Ada yang 6 bulan, berarti muda, lahir, prematur. Ada yang 7 bulan, tapi sudah tua karena 7 bulan. Ada yang 9 bulan, normal, dijaga sama Allah, tergantung Allah. Innallaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu tentang bayi yang ada di rahim. Wa ya'lamu ma fil arham. Ada yang 9 bulan lahir. Kalau di Betawi ada 9 bulan belum lahir. Sampai akhirnya 10 bulan lebih menjelang 11. Kata orang Betawi, buntingnya namanya bunting kebo. Kebo. Ada benar enggak? Kalau satu ini benar enggak? Ini bunting kebo nih, nggak lahir nih. Saya termasuk yang bunting kebo. Imam Syafi'i bunting kebo. Tanya orang kebo nanas yang pada jadi ustazah Masrofa yang tua-tua. Si bro bunting kebo ibunya. Kenapa? Saya 10 bulan lebih. Jangan-jangan saya ngaji dulu kali ini. Jadi beneran saya nggak bohong kan. Rata-rata yang bunting kebo tuh kuat-kuat. Makanya anak saya jadi dokter buntingnya bunting kebo. Mau 11 bulan baru belajar. Ini benar bunting kebo. Bunting kebo namanya itu ya. Nah itu kita udah lewati. Alam apa pertama? Alam arwah. Yang kedua, alam rahim. Turun kita setelah alam rahim, alam dunia. Yang ketiga. Setelah alam dunia kita nggak pernah tahu nih kapan kita tinggalkan alam dunia. Inna akmal ummati baina sittin wa sab'in wa aksar minha aqal. Rata-rata usia umat kata Nabi 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih paling sedikit. Coba sekarang kita lihat Ustaz Abu Ozi umur berapa? 70. Abang kita berapa? Itu paling tua dia dong berarti. Ya Allah 79 Ustaz Sulaiman. Ini 74. Nih, Masya Allah. Ya Allah, gak kelihatan mudanya ya. Baru kita mau puji kereta tua. Aneh mau 60. Berarti jauh banget, aneh mau 60. Orang lihatnya aja masih berat itu. Iya, di sana ini kita sama orang masih ya 40, 50, enak aja. Saat ini 60, cucu udah 3. Anak 5, cucu 3, bini cukup 1. Jadi ini memang udah susah. Kita bini sama nikah sama kunci sendiri. Habib Umar Faruk aja, alhamdulillah kalau ke rumah cium tangan sama bini kita. Bener kan? Itu Habib Umar Faruk atau apa? Cium tangan sama bini. Kenapa? Wong bini kita cinya dia. Dia bilang, boleh Ustaz kawin lagi, tapi itu jangan terlalu kurang ajar sama bini gue, mau cium gitu. Jadi kita ini udah 60 ya Allah ya. Ini sekarang alam dunia. Habis alam dunia kita kemana? Alam apa namanya? Kalau kita percaya akan adanya alam kubur, maka pasti kita akan getol ibadah. Ini kan orang sudah mulai gak percaya nih. Apa iya alam. Habis alam kubur, di situ udah mulai yang kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Makanya kita jangan tinggalkan guru-guru kita. Kalau orang meninggal dunia,
kan misalnya ngadep ke kiblat tuh, kita bacain talqin, jangan kita ngadep ke kiblat, kitanya belakangin kiblat karena dia menghadap ke kiblat. Ini orang bacain talqin dia ngadep ke kiblat, kayak orang sholat. Enggak, yang mati kan ngadep kiblat di kubur tuh. Kita baca itu sama ya Abdullah, ya Ahmad, idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bi fahuma munkar wa nakir fala yunzi'a wa la yurhiba fa innahuma khalqun min khalqillahi azza wa jalla wa idza sa'alaka ibad wa idza sa'alaka rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka faqul ya akhi bilisanil fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal qur'anu imami wal ka'batu qiblati wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani. Itu kuburnya yang tadinya ukurannya 2 meter kali berapa besar? Itu jadi roboh. Apa roboh? Taman surga. Ini pintu, ini tergantung taman surga itu tergantung kita sekarang jadinya. Nah namanya kita tidak laku. Nah habis alam akhirat, habis alam kubur, masuklah yang namanya alam akhirat. Nanti kalau sudah di akhirat, mohon maaf. Sekarang masih ada nggak yang nggak berani makan durian? Akan. Artinya nih, mohon maaf, organ tubuh kita mengalami penurunan fungsi pankreas. Pankreas kita udah menurun. Akhirnya yang terserang itu diabetes. Diabetes kalau kena ke jantung, diabetes kalau kena ke paru, diabetes kalau nanti akhirnya ke darahnya tinggi, kena penyakit stroke. Kan gitu tuh. Itu disebabkan penurunan fungsi pada organ tubuh. Kata dokter Profesor Nizar, Direktur Rumah Sakit PON, penyakit yang berbahaya itu stroke. Makanya dibikin penyakit otak nasional. Saya bilang sama dia, bener bro, jangankan stroke yang berat, sebeca aja berat. Apa aku stroke? Jangankan stroke, sebeca aja berat. Nah nanti nih Pak, kalau kita bertahan nyari sabar, makan kita atur-atur ya. Yang tadinya makan gak pernah diatur apa aja kita makan. Sekarang makan bukan pakai mulut, tapi makan udah pakai otak. Jangan. Bukan kita gak makan, batasin. Ustaz, Anda belum makan durian. Jadi kalau yang dikasih durian nanti masih nggak terima. Gara-gara ini juga kasih makan. Oh iya, that's good ya. Jadi maksud saya gini. Nanti kalau di akhirat semuanya nih kita bakal lebih bahagia. Kenapa? Karena orang yang masuk surga dia makan, dia minum, gak ada pantangan, gak ada yang meludah, gak ada yang buang air. Artinya nanti balasan Allah di akhirat lebih hebat. Nah, makanya di sini kita diperintahkan di sini. Sebelumnya, zalika mimma yadullu ala qusurin nasuri. Kalau orang-orang yang tadi itu, ya kalau dia sakit, dia ketakutan anaknya, dia ketakutan harta hilang, itu menunjukkan ala qusurin nasuri, betapa lalainya perhatiannya. Yang kedua, warabbati fi ahwalid dunia, dia betapa cinta dengan keadaan-keadaan dunia. Maka di sini dikatakan fakta dia, maka ambillah pelajaran. Hadza pelajaran nasihat ini rahimakallah fi nafsika, semoga Allah memberikan rahmat di dalam dirimu wa fi ghairika, dan untuk orang lain, pada orang lain. Hatta ta'izuhu, sampai akhirnya engkau memberikan pelajaran kepada orang yang lalai, wa tansahahu, dan memberikan nasihat. In syamamta minhu rawahi asyaqi fid daril akhirah, jika kamu syamamta mencium. Syamam tak mencium, ini bahasa puisi. Jika kamu mencium, bukan mencium langsung gini maksudnya, mencium gitu ya, dari orang tersebut bau keraguan kepada akhirat. Maksudnya kalau kita melihat ada orang yang ragu terhadap akhirat, yang dikejar dunia, gitu maksudnya ya. Nah, iya gitu ya. Karena iya gitu ya. Jika kita melihat orang
yang ragu terhadap akhirat gitu ya, maka tadi ta'izohu wa tansohahu, berikan pelajaran dan nasihatin supaya dia tidak termasuk orang yang merugi ketika menghadapi akhirat. Ini dapat yang saya sampaikan sedikit pembacaan kita. Mohon maaf Ustaz, saya mau langsung bukan ke Tebet tapi ke Rawamangun, Masjid Syuhada ya. Saya janji tadi sama Habib Soleh kira-kira jam 10 saya datang. Habib Soleh bin Habib Badir bin Abdullah bin Salim Al-Atas, dia lagi baca rawih di sana. Saya ceramah sama anaknya Habib Selon. Habib Selon almarhum, anaknya saya minta duluan, saya kesana nanti. Demikian, mohon maaf, mohon ridho semua kiai, guru-guru, saya izin duluan ya. Tapi takut juga bisa dekat guru ya. Mohon maaf semuanya, terima kasih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdul Maghfur wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, mahdina huda wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la yudina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa 'amraka wa wasab wa subhanahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim." Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.